Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalau keadaan kita baik dan sehat, pantasnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Sumaya, Salahuddin, Hadir. apa? Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak Ibu lengkap semua. Nah, sekarang kita masuk materi tentang kaidah kebahasaan dalam teks narasi. Sekarang siapkan perlengkapan. Sudah. Ya. Nah, nanti perhatian baik-baik ya. Nah, minggu kemarin Ibu mengajar tentang apa, anak-anak? Unsur-unsur tes narasi, Bu. Unsur-unsur teks narasi. Ya, Bu. Unsur-unsur teks narasi ada berapa? Ada 6, Bu. Ada 6. 1, 5, Bu. 2. Nah, lupa. Latat. Latar. Ya, Bu. 3, Cukup. Atau penurunan. 4, Alur atau jalan cerita, 5, Anak-anak amanat, dan 6. sudut sudut pandang. pandang. Alhamdulillah anak Ibu ingat semua. Nah, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks narasi. Kaidah dalam teks narasi, kaidah kebahasaan dalam teks narasi adalah aturan kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks narasi. Adapun unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks atau paragraf naratif adalah sebagai berikut. Nanti Ibu tayangkan videonya. Semua kaidah kebahasaan ada 6 semua. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan video kepada anak-anak semua nonton. Di akhir video Ibu akan tanya kalian apa yang kalian dapat dari video nanti. Ya. Kaidah kebahasaan dalam teks narasi. Kira-kira apa saja ya kaidahnya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, penggunaan diksi ya, penggunaan diksi atau pemilihan kata. Sudah ada contohnya di situ. Kemudian yang kedua ada penggunaan kata sambung atau kata hubung atau disebut juga dengan konjungsi. Konjungsi biasanya digunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat di dalam sebuah cerita. Kaidah yang ketiga yaitu penggunaan kata transisi. Nah, di situ sudah ada penjelasannya atau sudah ada contohnya ya. Maaf, sudah ada contohnya. Kemudian yang keempat, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, contohnya sudah ada, kalian baca, kalian perhatikan ya. Kemudian apa itu kalimat langsung? Di situ juga sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Tadi ada kalimat langsung, ini tidak langsung. Perbedaannya kalau kalimat langsung itu ucapan dari seseorang secara langsung. Kalau tidak langsung, penyampaian ucapan dari seseorang secara tidak langsung. Contohnya sudah ada, kalian bisa membacanya ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu
penggunaan ragam bahasa. Biasanya di dalam sebuah cerita, pengarang itu tidak hanya menggunakan ragam bahasa baku saja, tetapi untuk memperindah ceritanya, pengarang juga menggunakan ragam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa Jawa, bahasa gaul, atau bahkan kadang menyelipkan bahasa Inggris di dalam ceritanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan yang keenam, penggunaan gaya bahasa. Meskipun tidak semua pengarang menggunakan gaya bahasa, tujuan penggunaan gaya bahasa dalam cerita tidak lain sama dengan penggunaan ragam bahasa tadi, yaitu untuk memperindah ceritanya, isinya. Ya, itu penggunaan gaya bahasa. Sudah kalian nonton tadi. Nah, Ibu akan tanya kaidah-kaidah teks narasi, kaidah kebahasaan teks narasi ada 6. Afan, apa yang pertama? Kaidah kebahasaan dalam teks narasi, satunya penggunaan diksi, pemilihan kata. Satu, penggunaan diksi dalam kurung pemilihan kata. Pemilihan kata ya. Ya, Bu. 2 apa? 2, penggunaan kata sambung. Penggunaan kata sambung. Dalam kurung kata hubungan atau konjungsi. Ya, makasih Afan. Sarudin, apa yang ketiga? Ketiga, Ya, penggunaan kata transisi. transisi. Ya, Bu. 4, Sarudin apa? Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, Bu. Ya. Apa kaidah yang kelima? Penggunaan ragam bahasa. Penggunaan ragam bahasa. Yang keenam, apa ya? Penggunaan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa. Ya, Bu. Nggak nampak. Nampak ya? Bu, Ini. tidur baru nggak ada, Bu. Nggak ada. Dan tak nampak. Afan, Ya, Bu. apa dikatakan penggunaan diksi? Penggunaan diksi, Bu. Ya, Penggunaan diksi misalnya di dalam teks yang berjudul Selawat, misalnya di dalam teks yang berjudul Salawat Dedaguan, ada kata berjemahan yang berarti terjemahan. berjemahan yang berarti bersama-sama dalam salat. Nah, sudah. Tahu? Ya, itu penggunaan diksi ya. Ya. Lalu penggunaan kata sambung itu apa? Penggunaan kata sambung misalnya masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja. Akan tetapi jika kau perhatikan usia bangunan masjid itu sudahlah tua. Sudah. Sudah. Salahuddin, Ya, Bu. apa penggunaan transisi? Penggunaan kata transisi. Misalnya lama setelah kisah itu sampai
kepadaku. Aku tercenung. Rupanya menurut Haji Rahim kepadaku, nenek itu hadir mungkin sebagai contoh, Bu. Iya. Ya. Lalu apa penggunaan kata langsung dan tidak langsung? Bu. Kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang yang sedang berbicara. Contoh, siapa dia? Bisik salah satu jemaah kepada temannya. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat yang berupa menyampaikan ucapan dari seseorang secara tidak langsung. Contoh, salah satu jamaah menanyakan siapa nenek itu. Ya, Bu, sudah. Udah. Maya, apa penggunaan ragam bahasa? Penggunaan dalam bahasa ialah tapi tidak semuanya menggunakan ragam bahasa. Ragam bahasa atau kata buku akan tetapi untuk memperindah isi cerpen. Biasanya pengarang juga menggunakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Ya sudah. Yang terakhir, apakah penggunaan gaya bahasa? Penggunaan gaya bahasa misalnya ada sebelum tertib berupa kangkung yang terbentang di antara ruang tamu, bahkan terlihat seperti sebuah selimut yang terlalu tebal. Sudah. Terima kasih kepada semua dalam perhatian kalian ini sebagai ilmu. Ya, Bu. Nah, kalian jangan lupa apa yang kalian dapat dalam video tadi ya. Ya, Bu. Akhir ini ibu akhir ini masa kita sudah habis. Nah, yang ibu bagian ini. Nah, pertemuan kita hari ini kita hanya belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks narasi saja. Nanti kita akan bertemu minggu depan tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Waktunya sudah habis. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.